Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur mahwat semuanya, dan juga para mahwaters Nusantara di mana saja berada. Kembali bersama kami di channel Edukasi dan Inspirasi, channel Kang Rofik TV. Untuk mendapatkan materi-materi yang telah kami sajikan dalam konten-konten dari channel Kang Rofik TV, silakan untuk memberikan like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dalam konten-konten kami yang sangat memberikan inspirasi serta pengetahuan kepada semua para mahwaters Nusantara di mana saja berada. Baik, untuk kali ini akan kita sajikan materi tentang ilmu biologi. Nah, ilmu biologi kali ini akan kita sajikan terkait dengan kajian ilmu pengetahuan alam tentang ciri-ciri makhluk hidup. Para mahwaters Nusantara di mana saja berada. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup bernapas. Jadi, makhluk hidup bernapas dengan cara menghirup gas oksigen dan menghembuskan gas karbon dioksida serta uap air. Nah, oksigen diperlukan untuk proses oksidasi zat makanan yang hasilkan serta mendapatkan hasil energi untuk menjalankan aktivitas makhluk hidup. Jadi, dalam hal ini O2 atau oksigen sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Untuk apa? Untuk melakukan proses oksidasi zat makanan. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan tenaga, menghasilkan energi. Gunanya, energi tersebut menjalankan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh semua makhluk hidup. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Apa itu gerak aktif? Gerak aktif adalah gerak makhluk hidup dengan cara berpindah tempat. Contoh, berjalan, melompat, berlari, dan lain-lain. Alat gerak aktif seperti kaki, sayap, sirip, dan lain-lain. Sedangkan gerak pasif adalah gerak makhluk hidup tetapi tidak berpindah tempat. Sebagai contohnya, gerak yang terjadi pada tumbuhan seperti tropisme, yaitu gerak tumbuh pada tumbuhan untuk mendekati atau menjauhi rangsangan. 3. Peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Para mahwaters Nusantara di mana saja berada. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Manusia dan hewan memiliki alat indera untuk menanggapi rangsang. Seperti contoh, mata untuk melihat,
hidung untuk mencium, serta telinga untuk mendengar. Tumbuhan juga memiliki kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak tumbuhan. 4. Memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, makhluk hidup memerlukan energi. Energi dapat diperoleh dari makanan dan minuman. Manusia dan hewan bersifat heterotrof, dikarenakan makanannya tergantung pada makhluk hidup lain. Nah, sedangkan tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri atau bersifat autotrof. Melalui apa? Melalui fotosintesis. Para mahoters Nusantara di mana saja berada. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Manusia memiliki tinggi dan massa tubuh yang akan bertambah seiring dengan pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Misalnya, kupu-kupu bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya kupu-kupu muda berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Para mahoters Nusantara di mana saja berada. 6. Berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau juga disebut dengan reproduksi. Tujuan reproduksi adalah melestarikan keturunan agar tidak punah. 7. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Nah, sebagai contoh, tumbuhan yang hidup di tempat kering yang sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah yang banyak mengandung air memiliki daun yang lebar dan tipis. Tujuannya untuk beradaptasi. Nah, agar dapat bertahan hidup. Untuk contoh lainnya adalah perbedaan bentuk paruh burung yang sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk paruh burung pipit adalah pendek dan kuat untuk mematuk makanan berupa biji-bijian. Sedangkan bentuk paruh burung elang adalah runcing dan agak panjang untuk mengoyak makanan berupa daging. Bentuk paruh bebek seperti dayung untuk mencari makanan di tempat becek. Bentuk paruh burung pelatuk adalah runcing dan kuat untuk mematuk kayu pohon dan menangkap serangga. 8. Mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme atau ekskresi. Para mahoters Nusantara di mana saja berada. Sedangkan ciri-ciri yang terakhir yang ke-9 adalah mempunyai bahan genetik berupa DNA dan RNA. Demikian kajian ilmu pengetahuan alam tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dalam kesempatan selanjutnya, Kang Rafiq akan membahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, para mahoters Nusantara di mana saja berada, demikian
Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dalam belajar dan memahami materi ilmu pengetahuan alam dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dalam belajar. Sukses dan berkah untuk semua. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.